Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Sosiologi. Dalam video kali ini, saya akan kembali membahas salah satu mata kuliah yang ada di program studi Sosiologi, yaitu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Pastinya teman-teman sudah mulai bertanya, apa sih itu sistem Indonesia? Bagaimana sih sistem yang berlaku di Indonesia? Untuk lebih lanjut, mari sama-sama kita menyimak penjelasan berikut ini. Pengertian hukum. Hukum adalah sebuah kaidah dalam peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dibuat oleh penguasa atau pihak yang berwenang, bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi, dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, berupa pidana, perdata, dan administrasi, serta mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan. Hukum juga diciptakan untuk menjamin stabilitas sosial masyarakat. Kemudian ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum terdiri atas dua. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu bersifat memaksa atau mengikat dan harus ditaati oleh setiap orang yang cakap menurut hukum. Oleh sebab itulah, maka setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaidah hukum. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaidah, hukum akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran kaidah hukum yang berupa hukuman. Hukuman itu bermacam-macam jenisnya. Hukum itu sendiri terbagi dari berbagai macam-macam hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental, yaitu berkembang di negara-negara Eropa daratan. Sering disebut sebagai civil law, berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6. Sistem hukum Anglo-Sakson. Sistem hukum Anglo-Sakson biasa disebut dengan sistem hukum Anglo-Amerika, asal dari Inggris abad 9, sering disebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law, tapi tidak sepenuhnya benar. Dikenal juga adanya sumber-sumber hukum tertulis. Yang ketiga, sistem hukum adat. Sistem hukum adat hanya ada dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda, adatrecht, oleh Snoek Voortgrond. Pemuka adat dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan, selalu ditaati masyarakatnya berdasarkan kepercayaan pada nenek moyang. Kemudian, peranan ini dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang. Bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Kemudian dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Kemudian pemuka adat berperan melaksanakan sistem hukum adat. Pengaruhnya besar, pimpinan yang disegani, menjaga keutuhan hidup sejahtera. Yang keempat, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini biasanya dianut oleh masyarakat Arab, berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Kemudian bersumber hukum pada Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dasar hukum ini mengatur segi pembangunan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kemudian sistem hukum dalam hukum fikih terdiri dua hukum, yaitu hukum rohaniyah disebut ibadat. Hukum duniawi terdiri dari muamalat serta tertib hukum antar manusia seperti jual beli, hak, tanah, hak milik, dan lain-lain. Nikah yaitu membentuk keluarga,
jinayat, yaitu hukum pidana, ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan kejahatan. Kemudian sumber hukum. Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang ahli kemasyarakatan atau sosiolog akan menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Demikian, sudut pandang yang lainnya pun seterusnya akan bergantung pada pandangannya masing-masing bila kita telusuri lebih jauh. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini membagi sumber hukum menjadi beberapa bagian. Yang pertama, undang-undang atau statute, suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Kemudian kebiasaan atau kostum atau adat, perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran. Ketiga, keputusan hakim atau jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. Kemudian, traktat atau perjanjian yang mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Traktat juga merupakan perjanjian formal antara dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus menyangkut bidang ekonomi dan politik. Kemudian, pendapat sarjana hukum doktrin merupakan pendapat para ilmuwan atau para sarjana hukum terkemuka yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, sistem hukum. Agar peraturan hidup kemasyarakatan agar benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum. Peraturan hidup kemasyarakatan itu harus memiliki sifat mengatur dan memaksa. Bersifat memaksa agar orang menaati tata tertib dalam masyarakatnya, serta memberi sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya. Kemudian, tujuan hukum. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sementara itu, para ahli hukum memberikan tujuan hukum menurut sudut pandangnya masing-masing. Beberapa ahli memberikan tujuan hukum menurut sudut pandangnya masing-masing. Yang pertama, Profesor Subekti SH. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Kedua, Profesor Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Ketiga, Geni. Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Keempat, Jeremy Bentham. Teori utilitas. Hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Kelima, Profesor M.R.J. Van Haan. Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan pada beberapa tujuan hukum yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum itu memiliki dua hal, yaitu 1. Untuk mewujudkan keadilan. 2. Semata-mata untuk mencari faedah atau manfaat. Selain tujuan hukum, ada juga tugas hukum, yaitu menjamin adanya kepastian hukum. 2. Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman, dan perdamaian. Ketiga, menjamin jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Kemudian, kaidah hukum.
Sumber-sumber yang menjadi kaidah hukum atau peraturan kemasyarakatan. 1. Norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Contoh, jangan membunuh, hormati orang tua, berdoa, dan lain-lain. Kedua, norma kesusilaan merupakan peraturan yang bersumber dari hati sanubari. Contohnya, melihat orang yang sedang kesulitan, maka hendaknya kita tolong. Ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan yang hidup di masyarakat tertentu. Contohnya, menyapa orang yang lebih tua dengan bahasa yang lebih tinggi dan baik. Keempat, norma hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat. Contohnya, tiap tindakan pidana ada hukumannya. Itu adalah sedikit penjelasan tentang sistem hukum Indonesia. Semoga semua pertanyaan yang hadir di benak teman-teman akan terjawab ketika menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.